Angel mau konser sekarang? Katanya mau cepat sembuh. Ya harus disuntik. Mama Angel udah sembuh. Tuh udah sembuh kan, mau siap-siap nih konser ya kan. Supai dangdut bodo amat deh. Permisi, selamat malam buat Mbak dan Mas-mas di sini. Kirain mau ngizinin kita yang akan membawakan sebuah lagu. Harap dinikmati. Ingat kelakuan kamu kini semua terasa lucu. Aku rindu kamu. Jadiduk hatiku. Kalian masih berantem ya? Enggak, siapa yang berantem? Enggak kok, Vio. Nggak ada yang berantem. Cuma ya emang ada yang suka nuduh-nuduh aja. Diungkit aja terus. Kan kemarin udah baik kan? Belum, tapi nyaris. Itu kan gara-gara ketahuan sama Om Taufik, terus habis itu diomelin. Udah, baikan sekarang. Ayo sekarang baikan. Ih, kayak anak kecil ya. Sini. Apa sih? Sini baikan. Pegok males gua. Ya ampun. Ember banget sih lo ya. Diem. Minta maaf tuh, Vin. Enak aja. Kan kemarin aku udah minta maaf. Sekarang gantian dong. Oh, enggak. Udah kalau nggak mau. Ya udah. Berantem aja terus sampai pagi. Angkat! Ya, telat nih gue nih. Vio. Bang. Ya. Dah, lepasin taninya, dah! Telat nih gue. Hukum deh. Kamu sih gengsian. Ya, kamunya nyebelin sih, Vin. Kamu tuh curigaan. Ya, daripada kamu ngajak jalan sih ke tempat kenal sama mantan. Kamu ya aja cemburuan. Kan aku udah jelasin semuanya, tapi kamu nggak ngerti. Aduh. Sain. Kamu siap kepiting sih. Aduh, sakit banget. Ya, biru deh. Biarin, rasain. Gara-gara kamu sih tuh kan aku jadi telat kan. Ketinggalan angkot kan. Ini pipi apa bakpao sih? Masih berani bawa mobil ke sini ya? Nggak takut ditilang? Kalau nggak ada si Didi yang ngelaporin mulu, gue sih aman-aman aja, Angel. Payah lo. Saingan sama orang yang gak penting kayak Didi aja lo kalah terus. Lo tuh punya tampang. Masa? Naklukin cewek secetek Viola aja juga lo nggak bisa. Lo juga kan? Lo nggak bisa balik sama Kelvin. Lo kalah sama Nina yang lo katakan kamu seupai itu. Lo lihat aja, nanti malam gue bakal berhasil ngedate sama Kelvin. Tapi lo juga harus berhasil ngedate sama Nina, oke? Kalau lo nggak berhasil, lo nggak usah deh tuh ya parkirin mobil rongsokan lo lagi di depan kantor keluarga gue. Mobil rongsokan. Gua harus cari Wisnu nih. Yo. Semalam kamu kok nggak datang ke konser Kamsu Pai si Angel sih? Padahal aku dandan semaksimalnya untuk kamu loh. Lo lupa ya? Gue kan lagi dihukum sama papi, nggak boleh keluar rumah. Iya, aku lupa. Maaf, yo. Ngakunya sayang, ngakunya perhatian. Tapi aku ingat loh, Vio. Pas mami kamu ajak aku ke rumah kamu untuk ngedate bareng. Ingat kan? Gimana kalau ntar malam aku ke rumah kamu? Boleh kan? Boleh aja sih sebenarnya, tapi gue takut ntar lo tiba-tiba ngamuk nggak jelas lagi. Enggak, Vio. Aku nggak bakal ngamuk. Vio. Lihat ya gue bawa apa.
2 lembar kertas buluk sama kayak muka lo. Kok ngomongnya gitu, Vio? Tapi nggak apa-apa deh dibilang buluk. Yang jelas kan bisa dekat-dekat sama Vio meskipun buluk. Nggak, ini tuh tiket Mama Eceng Gondok. Dia ini bisa ngeramal. Nanti stand-nya tuh dibuka ntar siang, terus dekat sama sekolah lagi. Nih, buat lo. Oh iya. Mama Eceng Gondok itu siapa sih? Ada hubungannya nggak sama Mama Ketupat Sayur? Mama Ketupat Sayur. Kalau ada hubungan apa sih? Gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas Mama Eceng Gondok ini dia peramal yang bisa ngeramalin kehidupan cinta lo secara akurat gitu. Ya, jadi kayaknya lo harus ke sana. Jangan lupa datang ya. Kok gue nggak tahu ya? Lo dapet tiket itu dari mana? Lo mau tahu aja apa mau tahu banget? Ah, Alay banget sih lo. bodo amat meskipun gue alay. Tapi yang jelas ntar siang sepulang sekolah nanti Vio bisa ke tempatnya Mama Eceng Gondok. Tiketnya dapat dari gua, bukan dari lo. Lo belinya di mana sih? Dah, Vio. Dadah. Dah. Kalian tetap memperhatikan halaman 49. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kalian cukup semalam untuk tidur? Hah? Apa kalian masih ingat bahwa kalian berdua adalah ketua dan wakil ketua OSIS? Dan kalian tahu bahwa dengan mengemban jabatan ketua dan wakil ketua OSIS, kalian harus dituntut dengan memberikan contoh yang terbaik buat teman-teman kalian. Iya, Pak, tahu, Pak. Maaf ya, Pak. Ya, saya juga minta maaf, Pak. Tapi Nina nih yang bikin telat nih, Pak. Vin, apaan sih? Jangan cari gara-gara deh. Ya, kamu sih tadi. Pulang sekolah, kalian nggak boleh pulang duluan. Hah? Kalian berdua dihukum. Ya, kamu sih, Apaan sih, Vin? Aduh, my babe Kelvin, sabar ya. Emang Nina Kamsupa itu selalu bawa masalah, bawa sial, parasit. Rasain mau dihukum. Angel, kok malah nyukurin si Nina sih? Kan dia dihukum berduaan sama Kelvin. Terus mereka bakal berduaan, lo seneng gitu? Diem deh lo, sok you know tau gak lo? Sok you know banget. Tapi ku takut jatuh cinta, takut patah hatinya, takut jadi gila karena cinta. Takut cinta, takut jadi gila karena cinta. Anak-anak, gimana rasanya sepanggung sama Smash? Nggak bisa digambarin, Pak. Grogi. Grogi? Kok Bapak nggak ngeliat kalian grogi ya? Kita nggak bakal bisa lupain masa-masa kemarin itu deh pokoknya ya kan? Iya, Pak. Oh ya, kita abis ini mau manggung di mana lagi, Pak? Pertama-tama, kalian harus ingat, penampilan kalian kemarin sebagai band pembuka konser Smash itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Dan itu merupakan prestasi besar buat Blink. Di sisi lain, prestasi kalian itu harus kalian jadikan sebuah momentum agar orang bisa memperhatikan kalian lebih banyak lagi. Dan ini adalah kesempatan emas. Jadi jangan kalian sia-siakan. Ini adalah saatnya kalian berlatih lebih keras lagi. Habis latihan, ngapain lagi, Pak? Bapak akan membuatkan kalian Blink konser akustik.
Konser akustik, Pak. Betul. Supaya kualitas vokal dan harmonisasi kalian bisa betul-betul ditampilkan secara maksimal. Nah, Bapak minta kalian janji untuk berlatih lebih keras lagi. Ya, Pak. Janji. Pasti, Pak. Pasti, kita pasti janji. Nah, setelah konser kalian berhasil nanti, makin banyak media yang akan meliput kalian. Dengan semakin banyaknya media yang meliput kalian, dan kalian juga akan makin sibuk, maka Bapak tidak bisa mengurus Blink lagi. Dan setelah konser akustik nanti selesai, Bapak minta kalian segera mencari manajer baru yang lebih profesional dan tahu cara bernegosiasi. Dan Bapak minta kalian untuk mencarinya dari sekarang, supaya nanti kalian gak kewalahan. Jadi Bapak nggak mau manajerin Blink lagi? Ya, Pak Rangga, kita udah enak banget. Pak Rangga tuh jadi manajer kita tuh udah bagus banget ya. Kita udah suka banget sama Bapak. Saya ngerti anak-anak. Saya pun senang menjadi manajer kalian. Tapi di sisi lain, saya pun juga masih punya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Yaitu menjadi seorang pendidik. Mama Eceng Gondok cuma buat hari ini doang. Ayo dibeli. Darwin, emang Mama Eceng Gondok tuh siapa sih? Kok gue gak pernah dengar? Dia tuh peramal masalah percintaan. Dijamin 100% tepat. Tunggu. Ayo semuanya dibeli tiketnya Darwin. Kalau beli tiketnya Darwin bisa liburan ke Bali. Tapi bayar sendiri. Ayo ngono. Stop. Ew. Vi, lo nggak beli tiket sama Darwin tuh? Enggak. Ya udah, beli yuk. Sini, gue beli semua tiket lo. Seriusan lo? Ya iyalah, Angel Malaika gitu loh, selalu punya banyak uang. Nih, tuh lihat tuh gue bayar nih, tuh. Ih, balikin nggak? Sini nggak? Ya, gue nggak dapet. Asik, gue banyak duitnya sekarang. Gue mau beli tiket dong. Sivia, sorry tadi tiketnya udah habis dibeli sama Angel. Mendingan kamu gak usah beli deh. Soalnya... Hai Darwin ganteng. Makasih ya udah ngasih tiket gratis Mama Eceng Gondok. Maksudnya... Maksudnya apa sih? Yaudah deh, Inge mau ke kelas dulu ya. Dadah. Nggak... Oh gitu, si Inge lo kasih tiket, tapi gua nggak. Sivia, dengerin dulu dong. Ah, nggak usah didengerin. Basi alasan lo. Dasar, cowok nggak tahu terima kasih. Sivia, ya kan gue harus ngomong sama Sivia sekarang. Gue harus ngomong sama Inge juga tapi... Sivia, Inge... Sivia atau Inge ya? Aduh, bodo amat lah. Ragi Jelata, mana Kelvin? Punya kuping gak sih lo? Mana Kelvin? Gak dijawab lagi, supai. Lagian sih, nanya nggak pakai sopan santun. Yang butuh jawaban tuh kamu, bukan aku. Kelvin lagi bersihin luka di UKS. Tadi dia jatuh deket lapangan futsal. Lo pikir gue percaya sama mulut lo, ha? Lo apain lagi Kelvin sampai gak masuk kayak gitu? Macem-macem, awas lo ya. Yaudah deh, terserah deh Angel. Mendingan kamu cari sendiri aja ya, kalau nggak percaya sama aku. Heh, lo berani ngelawan gue, ha? Sadar diri ya, lo itu masih jadi kacung gue. Oh enggak, justru aku sadar banget, Jel. Aku tuh cuma asisten kamu saat drama Cinderella.
Jadi kalau di sekolah, kedudukan kita sama. Jadi gak usah ngenderain orang lain deh. Lo lupa lo sekolah di mana, ha? Lo lupa kakek gue siapa? Sampai kapanpun kasta kita nggak akan pernah sama. Enak aja lo. Aduh Angel, alasan kamu tuh basi banget tau nggak? Selalu pakai alasan yang itu mulu. Ini cara alasan lain deh sebelum ngajak orang berantem. Berani lo ngelawan gue, lo ngajak ribut gue, ha? Kamu duluan cari gara-gara. Angel, Nina, stop. Bu, dia nih Bu, yang nyari masalah duluan nih. Rakyat jelas tekan supai. Enak aja, kan kamu yang mulai duluan kok. Enggak Bu, Angel yang mulai duluan. Si berani lo sama gue ya. Apa-apaan sih kalian ribut terus? Kalian sadar nggak posisi kalian itu apa? Hah? Angel, kamu itu mantan ketua OSIS. Dan Nina, kamu sekarang wakil ketua OSIS. Kamu nggak malu ribut dan berantem di depan orang banyak begini, nggak malu? Keterlaluan kalian ya. Kalian tuh terus-terusan bersikap seperti anak kecil. Ibu nggak mau tahu. Angel, sekarang bereskan buku-buku kamu dan tas kamu, pindahkan di sebelah Nina. Di meja sebelah Nina, ayo cepat. Apaan Bu? Masa saya harus duduk sama Nina kamu supai? Nggak mau Bu. Ih. Hei, ini perintah, jangan membantah ya. Sekarang ambil buku-buku kamu dan tas kamu, pindahkan sekarang juga. Dan ini berlaku mulai hari ini sampai akhir tahun ajaran, mengerti kamu? Akhir tahun Bu, sama Nina. Ih. Dan selain itu, saya harap kalian tidak lagi bertengkar dan kalian bisa kerjasama dalam tugas sekolah apapun. Sini bro. Woi, Ben, ngapain lu bawa-bawa gop? Si Kelvin lagi dihukum tuh. Pantesan lu gak ikut latihan sama kita. Bawel lo ya, diam deh. Yuk main bola lagi. Oper bro, yuk. Aduh. Kelvin! Astaga Kelvin, kok bisa jatuh sih? Aduh. Ya ampun, Vin, tangan kamu berdarah loh. Vin, aku obatin ya. Enggak, udah, nggak usah. Kamu kemana aja sih tadi? Yang dihukum kan kita berdua, bukan cuma aku. Ya ampun, gue marah-marah sih. Tadi tuh aku habis dari perpustakaan. Yaudah sini aku obatin ya. Nggak usah. Kok ngeselin sih? Yaudah terserah. Ya udah. Hancur deh glove gua. Sini aku yang obatin. Kamu kok bisa tahu aku ada di sini? Wah, kamu jadi stalker ya. Ih, udah niat baik mau ngobatin malah diledekin. Udah aku tinggal ya. Ya, obatnya jatuh. Ya. Ya diem aja, yang ngobatin. Makanya kalau jalan tuh ya jangan meleng, jatuh kan jadinya. Ya udah sih, kalau mau ngobatin jangan pakai bonus, ngomelin dong. Aduh nih, ya. Aduh, ya maafin, ya aduh, maaf ya. Kok kayak gini sih, bukannya semu mau tambah sakit yang ada nih. Ya, bentar. Ih, pelan-pelan ya. Emang kamu pikir aku bakal kesakitan kalau cuma gara-gara ditekan pakai kapas gitu? Loh, tadi
Kamu bohongin aku ya? Enggak bohongin kamu, aku cuma ngerjain aja. Oh, buatin aja sendiri ya. Yo, Nin, jangan gitu dong. Nin, dengerin dulu. Bodohnya aku, ternyata aku senyum-senyum tak menentu. Tak sadar diriku, ternyata aku sedang melangkan dirimu. Mengapa kamu selalu saja kamu penuhi otakku? Karena kamu selalu saja kamu menjajah hatiku. Kamu lagi, oh Tuhan tolonglah. Can't stop thinking about, can't stop talking about, can't stop dreaming about you. Can't stop thinking about, can't stop talking about, can't stop dreaming about you. Mengapa kamu selalu saja kamu penuhi otakku? Karena kamu selalu saja kamu menjajah hatiku. Kamu lagi, oh Tuhan tolonglah. Can't stop thinking about, can't stop talking about, can't stop dreaming about you. Can't stop thinking about, can't stop talking about, can't stop dreaming about you. Kamu dan kamu. Kamu dan kamu. Dan kamu lagi. Can't stop thinking about, can't stop talking about, can't stop dreaming about you. Can't stop thinking about, can't stop talking about, can't stop dreaming about you. Can't stop thinking about, can't stop talking about, can't stop dreaming about you. Can't stop thinking about, can't stop talking about, can't stop dreaming. Saya harus bicara dengan Cila. Thinking about you, thinking about you. It's all about you. Gara-gara si Eceng Gondok nih, gue jadi dikeluarin kelas sama Bu Indira. Ah, udah dia. Ngomel mulu lu. Ayo berangkat yuk. Ayo. Gue ikut. Lu ngapain ikut-ikut? Lu mau diramal juga? Sini gue yang ramal. Nih, gue bisa lihat dari garis muka lo. Gue lihat. Sini dikit, muka lo sini dikit. Oke. Wah, parah Juleha. Lo nggak akan punya jodoh seumur hidup lo. Emang lo bisa ngeramal? Yang tadi lo ramal itu mah diri lo sendiri, nggak laku-laku. Enggak, beneran. Udah yuk cepetan, Viola pengen ngeliat Mama Eceng Gondok nih deket sekolah kan? Di mana sih itu tempatnya? Tahu, di sekitar sekolah juga kok. Tuh, nuh, sana, pojok. Oke, let's go. Win. Tuh, tendanya tuh. Ah, iya.
Gue masuk duluan ya. Oh iya, emang Viola kan nomor urut pertama. Ladies first. Silakan. Bentar, tapi kalau Mama Eceng Gondoknya bener-bener kayak Eceng Gondok gimana? Enggak. Iya ya. Gue juga belum pernah lihat mukanya kayak apa. Udah nggak usah dilihat-lihat, masuk. Gak masuk dulu ya. Ya, silakan. Selamat siang, Mama Eceng Gondok. Selamat siang, Mama Eceng Gondok. Selamat siang, anakku. Kamu sangat cantik. Pasti kamu sedang galau. Kok tahu sih? Ya tahu lah. Mama itu kan peramal. Pasti kamu sedang didekati banyak lelaki yang tampan. Iya, bener mah. Kocok kartu ini, ingat, pakai perasaan. Dan bayangkan wajah cowok yang kamu sukai. Stop. Udah nih, Mah. Kita buka. Gwen. Ini artinya kamu sedang sehat tapi masih galau. Dan yang ini Queen. Artinya kamu sedang galau berat. Mam, itu bukannya Queen ya? Salah tuh. Salah. Kamu meragukan kehebatan Mami Eceng Gondok. Nanti aura yang ada di tenda ini menjadi buyar-yar-yar sebuyar muka kamu. Ampun. Kalau yang ini apa, Mam? Dan yang ini pangeran. Artinya banyak lelaki yang pada suka sama kamu, tapi rata-rata playboy, kecuali satu. Dan ini yang paling tulus. Kamu harus kencan sama laki-laki yang kemayu. Hah? Kemayu? Gak salah. Jangan mengganggu keharmonisan aura tenda Mama Eceng Gondok. Dan ini pendekar. Tampang laki-laki ini tulus seperti serangga kecil. Dan hatinya sangat besar seperti perut Mama. Pasti maksud si Mama Eceng Gondok si Didi Kutu deh.
Sudah jelas anakku yang cantik. Udah, mah. Udah. Makasih ya, Mah. Sekarang saya pergi dulu. Sama-sama anakku yang cantik. Sekarang kamu persiapkan diri kamu untuk kencan. Beres, Mah. Beres. Ngapain? Cium tangan mama. Iya. Hati-hati kamu nak di jalan ya. Iya. Makasih, Mah. Iya anakku. Aduh. Kak Viola nggak ngenalin gue sebagai Mama Eceng Gondok. Waduh. Nih, Fran. Vin, sini deh. Tuh, kamu bersihin yang bagian atas ya. Kamu kan lebih tinggi dari aku, ya. Oke. Nih, aku yang bagian bangunnya, ya. Oke. Wah, Nin, di atas ini debunya banyak banget. Ini pasti banyak kecoanya, Nin. Siapa juga yang takut kecoa? Aku nggak takut tuh. Yang bilang kamu takut sama kecoa tuh siapa? Wah, Nin, di sini ada sarang binatangnya, Nin. Sarang apaan? Ini binatang apa ya? Wah, kayaknya tikus, Nin. Hah? Wah, Vin, gak lucu nih. Ya, anak tikusnya mau jatuh. Ya, Vin. Ya, enggak. Ini. Nggak lucu. Oke, Ini. Tuh. Buset. Aduh, jatuh semua lagi. Ya, Nina. Gue ditinggal lagi. Ya, masa iya gue beresin sendiri ini. Aduh, sial banget sih gue. Permisi, selamat siang. Mama Eceng Gondok, apa perutnya kenapa? Iya. Lambung Mama Eceng Gondok ada 4. Makanya miring, ring. Lambungnya ada 4. Mama manusia kan, bukan sapi? Kamu tampan anak muda. Cuman kamu menyebalkan. Mama, saya pengen tahu tentang... Kamu adalah bule. Kamu bule pelarian. Pasti nama kamu... Juleha. Salah. Nama kamu adalah Arnold Julianto Becker. Betul? Kamu dari negara Eropa. Tepatnya di Jerman. Kamu berbakat di dunia musik. Kamu harus serius di dunia musik. Kamu punya band, bukan? Mama kok tahu? Mama tahu dari eceng gondok yang ada di rambut Mama. Kalau kamu mau sukses, kamu harus serius di band kamu. Nama band kamu adalah Eceng Gondok Band. Salah. Viola on Seven. Betul? Betul, Ma. Ma kok bisa tahu sih? Dengan kamu serius di Viola on Seven, kamu bisa mendapatkan cewek yang kamu idamkan. Sekarang kamu boleh keluar. Mama pusing, sing. Aura kamu menyesakan Mama Eceng Gondok. Cepetan, kamu sekarang keluar. Dasar bule gak sopan.
Makasih ya. Sheila, Ibu sangat mengerti perasaan kamu sekarang. Ibu dan juga mungkin Pak Rangga pernah merasakan remaja usia kamu. Perasaan itu normal. Dan menghayal dengan orang yang kita suka itu wajar. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai perasaan kamu itu kebablasan. Suka atau nggak suka, kamu harus bisa menerima. Kalau nggak semua yang kamu inginkan itu bisa jadi kenyataan. Bu, Sheila tahu semua itu cuma khayalan sama fantasi Sheila doang. Dan Sheila bisa nerima itu kok, Bu. Tapi Sheila tertekan banget. Waktu Pak Rangga bilang, Pak Rangga udah gak bisa ngurus Bling lagi. Karena buat Sheila, ngeliat Pak Rangga tiap hari, yang ngeliat Pak Rangga sama Bling itu udah buat Sheila seneng banget. Dan Sheila berusaha banget buat Pak Rangga bangga sama kita. Bapak tahu, Sheila memang salah satu murid Bapak yang berbakat. Gak pernah absen olahraga dan salah satu murid Bapak yang prestasi juga. Tapi alangkah lebih baiknya dan bagusnya kalau kamu tetap mencurahkan perasaan hati kamu ke dalam musik. Seperti tadi contohnya, sejauh yang Bapak amati selama Bapak menjadi manajer Bling, kemampuan vokal dan gitar kamu memang sangat bagus. Kalau terus kamu asah, Bapak yakin kamu bisa tampil solo. Apalagi dalam waktu dekat akan ada konser akustik. Serius, Pak? Bapak nggak pernah main-main kalau menyangkut tentang bakat seseorang, Sheila. Dan Bapak yakin kemampuan kamu bisa lebih berkembang dari sekarang. Dan satu lagi, satu hal yang bisa buat kamu lebih berkembang, yaitu kita harus bisa belajar mengendalikan diri. Manusia yang mampu mengendalikan diri lebih baik, itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kamu juga bisa harus memilih mana yang khayalan dan mana yang kenyataan. Dan kalau kamu bisa melakukan itu semua, Bapak yakin suatu saat kamu akan menjadi seorang yang berhasil. Iya Sheila, apa yang dikatakan Pak Rangga itu semuanya benar. Kamu sebenarnya bisa melebihi kemampuan kamu yang sekarang ini karena kamu punya potensi. Tapi apa? Ibu nggak mau lihat kamu melamun lagi ya. Jangan keseringan melamun. Sheila janji, Bu. Pak, Sheila bakal fokus ke musik dan ingat apa yang Pak Rangga bilang. Ya sudah, sekarang kamu boleh keluar dari ruangan ini. Makasih ya, Bu. Pak. Ya. Halo. Wow. Aduh, sebagai sarjana S3 jurusan kosmetologi dari Kerajaan Amerika Serikat. Oh my God, saya harus mengakui penampilan Mama Eceng Gondok ini benar-benar amazing, luar biasa. Iyalah, dandannya aja 4 jam. Tuh, suaranya. Mama batuk. Kita ulangin lagi ya. Tadi Mama dandannya 4 jam. Mama Eceng Gondok bikin saya panik sejenak. Saya pikir situ bencong. Mah, jadi gini ya, Ma ya. Saya ini datang ke sini, saya mau konsultasi. Saya mau tanya nih, Mah. Anda punya seorang putri cantik. Rambutnya... Bentar. Ramalan saya terhalang oleh sapu ijuk. Rambut anak Anda soalnya seperti sapu ijuk. Putri Anda harus tetap berada di jalur musik dangdut karena itu bisa terkenal. Aduh, Anda ini memang dukun yang hebat, luar biasa. Saya bukan dukun, saya adalah Mama Eceng Gondok. Oke.
Maaf Mama. Maaf Mama Eceng Gondok. Lanjut. Putri Anda harus banyak geleng-geleng kepala, angguk-angguk kepala sambil megang tiang. Niscaya itu akan berkah dan membuat dia terkenal. Thank you Mama. Sekarang kalau masalah saya gimana? Saya. Bentar. Aduh, Ma, hati-hati dong. Ini tuh alis bikinnya nih, tambal sulam alis di salon mahal. Jangan dicabut-cabut sembarangan dong. Aduh. Oke. Sebentar lagi Anda akan mendapatkan teman kencan. Teman kencan? Kayak gimana orangnya? Berkulit eksotis, mukanya tampan dan masih muda. Dan dia adalah adik salah satu murid sekolah. Setelah kencan sama dia, berwajah tampan kulit eksotis ini, maka Anda akan mendapatkan jodoh. Jodoh? Jodoh, Ma? Jodoh? Enteng jodoh jadi ya, Ma ya? Iya. Aduh, Mama Eceng Gondok kita main juara kalau gitu, Ma. Semuanya nih, jadi semuanya. Thank you, Ma. Thank you, Mama. Jodoh ya, Ma? Iya, jodoh. 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 Dan gua menang banyak. Aduh. Mampus lu, bukunya baik banget lagi. Fen, kok punya berantakan banget gini? Iya, tadi aku jatuh. Tikusnya mana? Tikus apaan sih? Tikus yang tadi katanya ada di atas rak. Kata kamu kan? Ih, kamu bohongin aku ya? Ternyata kamu bohongin aku, Ivin, ngeselin banget sih. Lagian, takut sama tikus, cemen banget sih. Culun banget sih. Daripada yang takut sama kodok. Kalau kodok tuh beda Kodok tuh, ini. Menggelikan deh pokoknya. Udah jangan bahas kodok ah. Udah sini bantuin aku. Tadi aku jatuh nih. Hampir ketiban lemari, ketiban buku. Nih luka lagi nih. Yaudah. Tuh taruh di paling atas. Sini ya, kamu naik ke bangku, aku pegang bangkunya ya. Tapi jangan digoyang ya. Bawel, lagian jahil sih. Vin, cepetan. Aku tuh pengen ke tendanya Mama Eceng Gondok, tau nggak? Nih. Cepetan, Vin. Oh. Kok dukun? Mama mencium bau sesuatu. Wah. Nampaknya kamu sedang dirundung masalah. Betul? Betul banget, Mbak. Saya lagi banyak banget masalah, Mbak. Saya pengen banget, Mbak, balikan lagi sama pacar saya. Please, tolongin ya, Mbak. Bisa kan? What? Jangan panggil Mama Mbak. Panggil Mama Eceng Gondok. Iya, Mama Eceng Gondok. Kalau perlu Eceng kanker. Kamu melakukan apa aja? Siap-siap, Mbak. Nasib sial kamu hanya bisa ditebak
dengan upil Mama Eceng Gondok. Wah, upil. Ew. Upil. Kalau kamu keluar dari tenda ini, kamu bisa menikah dengan orang yang sangat kamu benci, dan orang itu sering mengejar-ngejar kamu. Wisnu. Ew. Double ew. Aduh Mama jangan dong. Ih. Ya hanya itu jalan satu-satunya. Cepetan! Kamu harus mengambil mutiara dari hidung Mama Eceng Gondok. Aduh Ma, nggak ada jalan lain apa mah? Jalan tikus ke, jalan setapak ke, jalan raya ke ah. Tidak ada jalan lain lagi. Cepat! Aduh, geli kali mah. Cepat! Aduh, upil. Ew. Aduh, geli Ma. Aduh Mama. Nih, upil sama batu kali sih udah gede, keras lagi. Ew. Ew, ya ampun. Upil. Menurut ramalan upil Mama Eceng Gondok yang sangat besar, kamu harus memulai sesuatu dari yang paling kecil. Artinya? Artinya, kamu harus ngedate sama orang yang lebih muda daripada kamu. Terus? Dia adik dari salah satu cowok yang paling culun dan yang paling kemayu di sekolah kamu. Iya, siap Ma, percaya. Angel bakal ngedate sama yang adiknya culun, kemayu, yang iu. Aduh, Ma. Ini diapain upilnya? Kamu bawa pulang. Dijadikan souvenir, jimat, dan peruntung buat kamu. Enggak, no way, Ma. Iu. Kamu jangan teriak-teriak di ruangan Mama Eceng Gondok. Nanti aura yang ada di ruangan ini semuanya jadi buyar sebuyar rambut kamu. Cepat keluar! Iya. Akhirnya kelar juga, Nin. Banget, Vin. Tangan kamu sakit nggak? Kamu perhatian banget sih, Nin. Nah gini dong, jangan cemburuan terus, jangan curigaan terus. Kan kalau kayak gini enak. Gitu-gitu aku punya alasan ya. Ya iyalah, Nin, kamu masih belum sadar juga kalau kamu tuh dikadalin sama Angel. Ukiran tulisan di pohon itu bukan aku yang bikin, Nina. Ya, tapi Katie, Yulia, Deta. Ya iyalah, Nin, mereka tuh kan pembantu-pembantunya Angel. Jadi kalau Angel ngomong apa pasti diain sama mereka. Ya pokoknya tetap aja, dia kan cinta pertama kamu, Vin. Nin, kamu mau tahu nggak? Sebelum sama Angel, aku tuh udah pernah naksir sama 9 cewek, Nin. Hah? 9 orang? Kamu punya mantan 9 sebelum Angel? Iya, bahkan aku nyimpan foto mereka semua di dompet aku, mau lihat nggak? Ih, enggak. Udah, kita pulang sendiri-sendiri aja. Ya, lah. Ya, Nina. Ya, iyalah, gue kan cuma bercanda. Nina! Hai Mama Eceng Gondok. Itu di kepala bulut-bulut mini pau ya? Mama Eceng Gondok. Semuanya udah tahu pertanyaan kamu apa. Jawabannya adalah kamu jodohnya Darwin. Seriusan? Jodohnya Darwin? Makasih ya Mama Eceng Gondok. Mama Eceng Gondok? Mama sebenarnya Mama sudah tahu
pertanyaan kamu apa? Jawabannya adalah kamu jodohnya Darwin. Darwin, Mama. Mama Eceng Gondok. Mama? Mama sudah tahu pertanyaan kamu apa. Jawabannya adalah kamu jodohnya Darwin. Hah? Mama Eceng Gondok. Iya. Mama sudah tahu pertanyaan kamu. Jawabannya adalah kamu jodohnya Darwin. Mama sudah tahu pertanyaan kamu. Jawabannya adalah kamu jodohnya Darwin. Hah? Mama sudah tahu pertanyaan kamu. Jawabannya adalah kamu jodohnya Darwin. Ini Pina. 232 F8CA1. Udah? Jangan keras-keras. Burung saya lagi pergi. Silakan duduk, anakku yang manis. Apa yang kamu ingin tanyakan, anakku? Jodoh? Sekolah? Atau karir? Mama semuanya punya jawabannya. Saya cuma mau tanya satu pertanyaan, Mama. Apa itu, anakku? Sebenarnya yang duduk depan saya ini perempuan atau laki-laki? Hah? Kanina jangan bilang siapa-siapa ya. Ya, janji ya, janji. Gimana ya? Gimana ya? Ya Kaninaku yang cantik, yang murah senyum, yang baik hati, yang tulus ya Kanina ya. Ya, aku gak bakal bilang sama siapa-siapa. Asal kamu cerita ke aku, kamu tadi udah ngomong sama siapa aja dan apa aja. Oke. Oke, Vio. Gue tahu banget sekarang. Ini saatnya gue bilang wow, karena gue sekarang lagi seneng banget, Vio. Wow, yes, koawa. Ih, kok tuh lebay banget sih. Nggak apa-apa dibilang lebay. Karena emang saat ini gue lagi, sekarang ini gue lagi seneng banget, Vio. Gue tuh bisa ngedate sama lo tanpa ada acara dikerja-kerjain, terus tanpa ada acara disiksa-siksa gitu. Makanya gue seneng banget. Wow, yes, wow, yes, wow. Awas lo malu-maluin gue lo. Iya, kalau gitu gue siap-siap sekarang aja biar ntar nggak usah malu-maluin ya. Nggak, iya maksudnya gitu biar nggak malu-maluin gitu. Gue jadi grogi Vio mau ngedate sama lo. Tunggu dulu. Kalau boleh tanya, kok lo bisa langsung mendadak tiba-tiba, udah mendadak tiba-tiba lagi gue. Emang gini nih kuasat gue nih. Tiba-tiba lo mau ngedate sama gue gitu. Oh pasti gara-gara wangsit dari ini ya, Mama Eceng Gondok ya? Iya, dari Mama Eceng Gondok. Ya udah, gue pulang sekarang ya. Sampai ketemu ntar malam. Dah. Dah.
kayak seneng banget tuh. Iya kan Nina, soalnya ntar malam Viola janji sama Didi pengen ngedate. Vio, kamu tahu kan kalau misalnya Mama Eceng Gondok tuh sebenarnya Romeo? Iya kak, dari awal Viola ngelihat Mama Eceng Gondok juga Viola tahu itu Romeo. Tapi emang sengaja kok Viola pengen ngedate sama Kutu. Kan kasihan tahu dikerjain terus. Ah, senengnya. Pasti sekarang si Didi lagi lope-lope di udara deh. Kayaknya sih gitu kak, pasti dia seneng banget deh. Emang kamu gak seneng? Pulang yuk. Ya, yuk. Ih, orang mau ngejar Wiwin. Lawan Win. Ih, galak banget sih. Pacar gue tuh. Ih, Darwin. Keras kepala banget sih, nggak pengen diaduin kan? Ya udah makanya sekarang baikan, terus nggak pakai acara marah-marah. Udah, coba lo. Kemarin kira-kira berantem aja terus. Kalau enggak, gue nggak mau lihat tuh mobil rongsokan lagi di depan kantor keluarga gue. Rongsokan lo lagi. Emang nggak bisa ya begitu, Om? Siapa tahu kalau kita menang uangnya buat beliin sepatu Badil. Kan gak lucu juga kalau tiba-tiba si anak cupu itu minjem sepatu gua, sepatu orang kaya. Ya. Nino, Oli. Di mana derby Nino sama Oli? Badil, nanti kalau kita kelamaan di sini bahaya, Dil. Ini pasti Badil. Buktinya sampai sekarang derby bider itu belum pulang.